Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal 12 disampaikan oleh Jason. Pasal 11 dan 12 itu merupakan satu unit yang sebelumnya menyatakan bahwa ada bangsa orang asing yang percaya Tuhan, yaitu Cornelius. Kemudian dibangkitnya gereja di Antioquia dan dengan jumlah besar orang-orang asing yang percaya Tuhan. Dan bagaimana reaksi orang Yahudi di Yerusalem? Mereka harus menerobosi bingkai-bingkai tradisi, bukan hanya keagamaan bagi orang, dan Injil bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi orang juga non-Yahudi atau orang asing. Jadi pengalaman dari Petrus membawa orang, membimbing mereka untuk menyebarkan Injil pada bangsa dan menyediakan jalan untuk memberitakan Injil di bangsa asing. Dan gereja pun dibangkit, dan dikatakan hari ini dalam bahasa kita sekarang mengatakan kita mengalami kebangkitan rohani. Demikian ajaran Tuhan mulai bertumbuh, tetapi tetap mengalami kesulitan. Dan di dalam penghalang yang kesulitan di dalam, mereka telah menerobosi, tapi dalam penganiayaan dan masyarakat masih ada, dan masih ada penghalang. Dan apa yang dilakukan? Dan hari ini saya memberi tema yaitu melihat tangan Allah dan percaya akan karya tangan Allah. Ayat 1-5 poin pertama. Dan dalam kebangkitan rohani di situ mendapatkan satu berita yang buruk, yaitu kira-kira pada waktu itu Raja Herodes bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Dan ia melihat bahwa orang Yahudi senang hatinya, dia terus menyuruh menahan Petrus. Di kitab Injil kita tahu Yohanes, Yakobus, dan Petrus merupakan 3 murid yang dikasihi oleh Yesus dan pemimpin dari gereja. Tapi sekarang sepertiganya timbul masalah. Demikianlah Yakobus mati. Kemudian Petrus ditangkap. Dan dalam keadaan yang sekarang dengan hayalannya, bayangan kita ada para tim inti, ada Pastor Johnson, Ana, dan Deborah. Kalau seketika terjadi dan salah satu orang martir, yang satu orang di penjara, dan menanti kapan dia dihukum mati. Bagaimana keadaan dari gereja? Apakah kita juga akan takut, atau sebagian orang akan marah dan ragu? Dan timbullah banyak perkara dan berkata, Tuhan, bukankah Engkau menyertai kami? Bukankah kita dalam pemulihan kita? Mengapa Engkau tidak melindungi kami? Apakah Engkau masih berkuasa? Dan saya pun balik bertanya, kalau perkaranya ini terjadi, siapa yang akan datang ke gereja untuk renungan pagi? Ya, ada yang takkan iman yang masih mengangkat tangan, saya sangat menghargai. Tetapi dalam hati saya ada sedikit jala. Kalau pemimpin gereja menghadap perkara ini, di sampai kelima, di situ dikatakan jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mereka masih tetap memilih untuk percaya kepada Allah dan berharap kepada Allah.
Gereja harus senantiasa berdoa. Hanya dengan tekun berdoa kita baru bisa melihat apa yang dikerjakan Allah, dan hanya Allah satu-satunya keselamatan bagi kita. Ingat kita dalam 2 bulan yang lalu kita banyak perkara yang terjadi dengan perkara meninggal atau perpisahan, berkembali merenungkan generasi pertama di Gentle. Kita juga mengalami kebangkitan rohani, tetapi mengalami kesulitan. Kita juga mengalami jalan ini, dan kembali Alkitab mengingatkan kita. Dalam jarus kebangkitan rohani ada perkara yang tidak bisa kita bayangkan dan juga tidak berjaya. Apalagi kegelapan mendekat, yang mencekam. Ada kesedihan, banyak perasaan, apa yang harus dilakukan. Dan bagaimana untuk terus berjalan. Kita harus melihat apa yang Allah kerjakan. Baru kita bisa untuk terus berjalan. Kemudian 6 ayat sampai 19 mencatat bagaimana dengan mukjizat Allah yang menyelamatkan Petrus. Saat itu Petrus di hari Paskah, sehabis Paskah, waktu itu di hari raya tidak beragi, dan bermaksud untuk sehabis Paskah menghadapkan mereka ke depan banyak orang. Dan saat itu Petrus dipenjara, disebut juga dia dijaga oleh 2 prajurit dan terbelenggu dengan 2 rantai. Pada saat membaca di sini, saya ingat pada Yesus, dia juga dikawal oleh prajurit-prajurit, dan kuburannya juga dijaga oleh para prajurit-prajurit. Kemudian terjadilah perkara Herodes berbicara bagaimana ada 2 prajurit untuk mengawal Petrus. Dari segi orang tidak mungkin Petrus bisa melarikan diri, tetapi tiada yang dapat menghalangi Allah. Di situ malaikat menepuk Petrus. Kemudian disuruh berkata, "Bangunlah segera." Kemudian, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Kemudian mereka pun pergi. Petrus juga tidak percaya, seperti dia sangka ia melihat suatu penglihatan. Kemudian di situ di 10 ditulis, di situ pintu terbuka, seperti pintu yang secara otomatis terbuka, pintu gerbang yang menuju ke kota. Kemudian dia sadar, Petrus baru sadar bahwa Allah telah menyelamatkannya. Kemudian dia di situ ia berpikir pergi ke rumah Maria ibu Yohanes. Di situ para jemaat berkumpul. Dan sampai di situ terjadi satu irama yang sangat unik. Orang-orang sulit untuk percaya. Mereka masih tekun berdoa bagi Petrus. Saya percaya mereka juga berdoa Allah akan menyelamatkan Petrus. Tetapi waktu mendengar Petrus di pintu mengetuk pintu, mereka ragu. Seperti tidak orang yang percaya. Terlebih lagi seorang hamba perempuan
yang memberikan berita itu tidak percaya, bahkan dia mengira dia melihat malaikat. Dan ini mengingatkan kita, pada saat kita berdoa, adakah kita satu kerinduan terhadap Allah, berharap, atau kita percaya? Dan kisah terus, Petrus menceritakan bagaimana dia keluar dari penjara. Ini satu yang sangat ajaib, dan bagaimana Allah menjaga dia. Herodes ingin menyuruh mencari Petrus, tetapi tidak diketemukan. Dan sampai di sini ada perkara, mengapa Tuhan menyelamatkan Petrus, tidak menyelamatkan Yakobus? Apakah Tuhan lebih memperdulikan Petrus, tidak memperdulikan Yakobus? Dan dalam hati kita tahu, kalau tanpa unsur Allah, penderitaan tidak akan terjadi. Keputusan Allah untuk menyelamatkan Petrus, walaupun dia dibelenggu dengan 2 rantai dengan 2 prajurit, pasti dia selamatkan. Sedangkan Yakobus dia mati martir. Jadi hidup dan mati ada di tangan Allah. Dia berhak. Dan kita melihat sekali pekerjaan Allah, kita percaya apa yang Ia kerjakan, dan saat penderitaan datang, kita akan bertanya, di mana Engkau Allah, dan mengapa Engkau tidak melindungi? Tetapi waktu kita masuk dalam tokoh para rasul, mereka yang menyaksikan kematian Yesus dan Yesus bangkit kembali. Jadi mereka tahu bahwa kematian bukan hal yang kekal. Setelah mati maka akan ada kehidupan. Yakobus dijemput Allah ke surga, tetap meninggalkan Petrus di bumi. Masing-masing punya misi. Allah berkuasa, dan kita harus percaya. Dan juga kita terhadap kematian, kita harus punya pandangan yang kekal, dan tahu bahwa kematian bukan poin yang terakhir. Dan Injil yang kita percaya yaitu Injil yang tidak akan mati. Bukan karena kamu percaya ada kekal, kamu tidak akan mati, tetapi yang harus kamu percaya yaitu Injil yang bisa membangkitkan kembali. Meskipun orang mati, tetapi dia akan dibangkitkan kembali. Jadi kita tidak perlu takut, baik di bumi, di surga. Allah yang berkuasa. Semua ada di dalam tangan Allah, dan kita harus percaya pada pekerjaan tangan Allah. Kemudian poinnya ketiga, 20-25. Menerangkan tentang Herodes yang mencelakakan Yakobus. Di sini dilihat Herodes dalam pemerintahannya dia sangat lihai, seperti tak ada tandingnya. Herodes adalah yang berkuasa di pemerintahan Roma. Dia di situ, dia tidak suka pada orang Tirus dan Sidon yang tidak setuju pada dia. Tetapi orang Tirus dan Sidon sangat ingin menghadap mereka dan memujuk mereka untuk berpihak kepadanya. Mereka berhasil membujuk Blatus. Kita lihat berapa lihainya Herodes. Aku tidak suka orang ini, tapi orang ini harus tunduk, harus memohon kepadaku, memohon perdamaian. Seluruhnya harus taat. Pokoknya aku tidak suka padamu, kamu juga tidak. Aku tidak suka padamu, tetapi kamu harus tunduk di bawahku sebab aku lebih lihai. Dan di
22 di situ rakyat pun bersorak, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Di situ dan Herodes membuatkan sebuah pidato. Dia seperti dia hanya memuji diri sendiri agar seperti engkau, seperti Allah yang lihai. Seketika di ayat 30, dia harus tidak hormat kepada Allah. Dia dengan leluasa menerima pujian dan tidak menghalangi mereka berkata demikian. Karena kesombongannya sampai demikian, pada saat pemimpin yang terjadi perkara yang besar, sepertinya tidak orang yang bisa menahan dia. Kita harus tahu di atas pemimpin masih ada pemimpin, masih ada Allah yang bisa turun tangan. Jadi di sini kita melihat malaikat Allah menghukum dia, kemudian dia mati, kemudian ia mati dimakan cacing-cacing. Dan di sini ditampar sama di ayat yang 7, di mana malaikat menepuk Petrus itu dalam satu akar kata. Kita lihat pekerjaan Allah. Di dunia ini seberapa besarnya tidak bisa menandingi kebesaran Allah dan keselamatan Allah, juga penghakiman Allah. Dan orang yang mempunyai otoritas yang besar, kalau mereka timbul perkara, Allah akan turun tangan. Tapi perkara kita ada, apakah kita percaya akan tangan Allah? Apakah kita melihat tangan Allah? Dalam kita memberitakan firman Allah, kita menghadap kesulitan dan juga bahkan harus mati martir. Tetapi kematian bukan yang akhir. Allah berkuasa. Kehidupan ada di tangan Allah. Bahkan tidak dapat yang menghalangi Injil Allah untuk disebarkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kuasa Herodes sangat besar, ingin melawan semuanya ini dan membunuh segala pemimpin-pemimpin jemaat, yang dibunuh, yang ditangkap. Tetapi sebagaimanapun besar kuasanya, tetapi kuasa Allah, tangan Allah lebih besar. Allah telah menghalangi, telah membinasakan penghalang Injil, dan menurut kehendak Allah untuk terus diberitakan. Kiranya kita di dalam kebangkitan rohani, walaupun kita melihat ada penghalang, mungkin kita akan menggoyangkan jemaat, tapi kita sebagai jemaat gereja, kita harus punya iman. Pada saat kita berdoa, kita melihat tangan Allah, dan kita harus percaya akan tangan Allah. Waktu berikutnya dikasih kepada Pastor Kim. Maaf, batuk. Terima kasih uraian dari pencerahan dari Jason. Saya sangat ada penerangan, dan terlebih dikatakan di sini ada 3 rasul yang mengalami nasib yang berbeda. Kalau kamu mengenal kitab para rasul, di pasal ini menerangkan perkara Petrus yang dan seterusnya akan sampai pada kisah Paulus. Kita lihat ayat 1 sampai 5 dikatakan di mana di situ Herodes, Yakobus dan Petrus. Petrus di situ dihukum mati, dia mati. Petrus adalah pendiri gereja. Dia yang akhir baru mati martir. Yohanes satu-satunya di antara 12 murid yang tidak mati martir. Dia dengan panjang umur dan sampai masa tuanya baru meninggal. Allah di situ membuat akhir atau nasib hidup
yang orang-orang melayani dia berbeda-beda. Seperti dikatakan Jason, walaupun Yesus sendiri harus menghadapi kematian, tetapi Yesus di hadapan Allah ia taat. Saya percaya kalau kita punya sifat manusiawi, kita tidak ingin mempunyai nasib yang demikian. Tetapi Yakobus, Yohanes, Petrus masing-masing punya pelajaran bagi diri sendiri untuk taat. Tema bagi saya yaitu doa para jemaat atau gereja mengatasi segala kematian atau kerajaan dari iblis atau musuh. Saya sama dengan Jason lihat di ayat kelima, pada saat ketiga rasul mereka menghadapi penganiayaan, satu orang dia telah mati dan satunya dipenjara. Kalau Yakobus ditangkap, Yohanes juga tentu nasibnya juga tidak baik. Tapi di ayat kelima dikatakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jelas dikatakan di sini kuasa doa dari para jemaat. Jemaat berdoa. Ini merupakan satu senjata. Dan kita melihat bukan pemerintahan atau perselisihan antar gereja. Tapi pada saat itu Herodes mewakili yaitu kerajaan dari iblis. Dan jemaat gereja mewakili yaitu peluasan kerajaan Allah. Pada saat mereka berperang, maka di sini jemaat harus bangkit untuk berdoa. Dan kita melihat jemaat dengan tekun berdoa. Bertekun artinya seperti demam dengan suhu yang tinggi, tidak berhenti dan terus-menerus berdoa dengan tingkat doa yang tinggi. Dan jemaat mereka bersembunyi, sekelompok orang berdoa. Dan bagian kedua ayat 6 sampai dengan 19 itu disebut dengan mujizat terjadi. Di sini kita melihat bahwa perempuan yang memimpin dalam berdoa, ayat 12 yang B. Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Di sini dikatakan setelah Petrus dikeluarkan dari penjara oleh malaikat, berpikir di mana aku pergi? Dan terpikir orangnya untuk pergi ke rumah Maria, ke rumah Markus, ibunya ke rumah Maria. Maria membuka rumahnya untuk menjadi perkumpulan kelompok doa. Dia disuruh sengaja menulis nama perempuan ini. Di zaman dulu dalam budaya mereka mereka tidak seharusnya mencatat nama perempuan, bahkan dalam silsilah keluarga juga nama perempuan tidak tercatat. Dan juga di sini belum ada rasul perempuan. Dan dari kitab Lukas, kisah para rasul sangat memperdulikan akan bagian yang kecil ini. Orang yang tidak terpandang. Di sini dikatakan bahwa di gereja perempuan itu sangat penting. Di masa itu di dunia di masyarakat merasa perempuan tidak penting, dia sebagai ibu rumah tangga dan bukan pemimpin, tidak bisa untuk mengajar. Dan juga kita melihat di kisah para rasul, dalam kisah terakhir dari Petrus, di mana seorang perempuan membuka rumahnya menjadi tempat perkumpulan berdoa. Dan saya merasa dia bisa membuka rumahnya ditentu sebagai pemimpin, sehingga para jemaat dengan suhu yang tinggi untuk tekun berdoa bagi gereja. Di sini disebut bahwa doa para jemaat dan doa para perempuan itu sangat penting. Bukan hanya perempuan ini. Ayat 13 juga mencatat seorang hamba perempuan yang pertama Rode.
Saya merasa setiap Alkitab mencatat nama perempuan, saya merasa Allah mengingatkan nama perempuan, sebab nama laki-laki banyak. Allah sengaja spesial mencatat nama perempuan untuk memberi semangat bagi kita semua orang. Jangan menganggap diri jangan meremehkan diri sendiri, jangan memandang diri rendah. Rode artinya anak kecil atau hamba atau seorang budak. Dia seorang perempuan, dia seorang hamba, mempunyai kedudukan yang rendah. Bahkan tadi dikatakan oleh Jason, merupakan eko atau panggilan mengingat kembali dan menanggapi waktu Yesus menderita, di mana Maria Magdalena melihat kebangkitan Yesus. Ia orang yang pertama. Dan Rode, dia melihat Petrus yang keluar dari kematian. Dan di situ Petrus mengenakan Lukas membuat satu perbandingan. Pada saat hamba perempuan Rode melihat Petrus yang diselamatkan, dia dengan girang dan memberitahukan. Tapi kita lihat di ayat 15. Kata mereka kepada perempuan itu, apa reaksi mereka? Pertama, engkau menggigau. Tentu yang kau lihat itu tidak benar. Yang kamu lihat itu bukan Petrus, tapi itu hanya malaikat. Itu malaikatnya. Ini menerangkan tentang para pemimpin dari jemaat atau para rasul, dan juga perempuan ini melihat mujizat, mengatakan satu perbandingan dengan iman. Mungkin kita berdoa bagi orang yang sakit, dia bisa disembuhkan. Atau memohon mujizat yang tidak mungkin. Seberapa besar imanmu berdoa demikian? Ini memberitahukan kepada kalian dan aku juga, aku akan seperti Petrus. Yang kamu lihat itu bukan Petrus tetapi malaikatnya. Sebab bagian saya ada sebagian dengan penalaran saya. Dan saya merasa kalau ini terjadi, menjadikan satu kegemparan. Tapi saya merasa Allah memilih Rode. Dia sungguh terhadap Allah sangat percaya. Jadi dia melihat mujizat itu terjadi. Tetapi mereka orang yang tidak percaya. Demikian juga hari ini Allah berbicara kepada kita. Percayakah kamu akan doamu itu? Dan di situ mengatakan para jemaat dengan tekun berdoa, tetapi mereka tidak percaya apa yang mereka doakan. Tetapi Allah menggunakan orang rendah, seorang yang kecil atau yang rendah, mengingatkan kita bahwa yang kamu doakan, kamu harus percaya. Yang kita deklarasikan, yang kita doakan, kita harus percaya. Dan setiap berdoa kita harus setiap doa yang tekun kita harus percaya, sebab kerajaan Allah lewat doa jemaat untuk diperluas. Dan tahukah kamu dasar dari kita berdoa apakah itu? Seperti kita percaya Yesus yang bangkit dari orang mati, mujizat itu. Dan Lukas menggunakan Petrus di situ untuk seperti membagikan kebangkitan Yesus. Keduanya terjadi di hari Paskah. Dan keduanya ada mujizat yang melakukan mujizat. Di dalam kubur kosong Yesus, di situ ada malaikat yang bercahaya.
Dan yang ayat ke-7 dikatakan juga di situ Petrus yang malaikat yang mendekat pada Petrus itu juga bercahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunnya. Menepuk yaitu seperti memukul dia. Seperti di kitab Lukas mencatat bahwa di lambungnya Yesus yang ditusuk. Dan yang juga pertama yang melihatnya yaitu perempuan, mujizat yang dilihat oleh Rode. Bukan hanya tempat ini di mana Yesus bangkit kembali dan Petrus dalam bantuan Allah dia terlepas daripada kematian. Dalam satu tema lagi, Kristus mengatasi kematian. Demikian juga gereja atau jemaat di hadapan Allah bisa mengatasi musuh kita di hadapan Allah. Kita menang seperti Yesus Kristus. Sekian doa kita dasarnya. Yesus telah bangkit kembali dari kematian. Jadi di kerajaan Allah mukjizat bisa terjadi. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan bagaimana di sini bisa mengatasi dari sistem pemerintahan Roma. Hamba perempuan Rode ini, dia orang yang tidak terpandang, dia tidak punya kekayaan atau juga tidak ternama. Mengapa bisa mengatasi segala sistem pemerintahan? Umat Kristus menghadapi penganiayaan dari Roma. Dia seperti bangkit kembali memberitakan bahwa kerajaan Allah itu terbalik. Orang yang sombong orang yang tinggi hati pasti akan diturunkan. Dan Allah mengangkat orang yang rendah hati. Dan ingin mengingatkan kita semua orang, doamu itu sangat penting. Ini mengatakan bukan hanya doa perorangan, tetapi satu komunitas dalam berdoa. Jemaat berdoa menjadikan mujizat itu terjadi. Dan di seluruh jemaat mengalami kerajaan Allah mengalahkan kematian. Dan saudara semua, adakah kamu hari ini berdoa? Doa kita per orang, adakah kita sangat menghargai waktu kita berkumpul bersama berdoa. Bulan 6 ada doa awal bulan dan kebaktian youth anak muda. Setiap minggu di bulan ketiga mereka juga punya perkumpulan doa bersama. Pada saat kamu berdoa bersama, seperti kamu bom yang kamu lemparkan ke kerajaan iblis. Sepertinya para rasul tidak mati, seperti mengalahkan pemerintahan dari musuh. Siapa? Kita adalah Maria dan Rode. Kita tidak punya pengaruh, kita tidak punya kuasa, tetapi kita merupakan bisa yang menggulingkan satu pemerintahan. Demikian sangat mengutamakan doa para jemaat, dan kita harus bertekun berdoa untuk gereja kita, sehingga dan juga berdoa para pemimpin kita dan untuk pengembalaan kita. Tuhan sangat menghargai ketekunan dalam berdoa. Dan sampai akhir bagian yang akhir, matinya Herodes. sampai 24. Tadi dikatakan bahwa kata Yesus dalam kemarahannya, dan di situ 20 terus ada orang yang mengadakan perdamaian dengan dia. Dilihat di hari perayaan, dia dipenuhi dengan kehormatan. 21 dia di situ mengenakan pakaian kerajaan.
Kemudian di situ rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah bukan suara manusia. Raja Herodes di hadapan orang, di kemuliaannya seperti Allah. Dalam pemerintahan dan ada revolusi tentang keagamaan. Dan Herodes di situ ditulis satu bait suci untuk disembah patung. Dan di sini bertanya, siapa Allah yang sejati? Kita lihat Herodes yang membunuh Yakobus. Dia sesungguhnya bukan yang berkuasa atas mati dan hidup. Ayat 23 mengatakan, seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ada tercatat cacing-cacing ini yang timbul, yang hidup di usus. Mungkin ada cacing yang memakan dia hingga mati. Walau bagaimanapun juga, ayat 24, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Kuasa kegelapan tidak bisa membatasi firman Allah untuk terus diperluas. Bahkan kuasa kegelapan, walaupun mereka dalam masa kelancarannya, bahkan para rasul pun mereka bunuh. Para jemaat juga sembunyi untuk berdoa. Tetapi sesungguhnya siapa itu Allah yang sejati? Kerajaan Allah akan terus disebar dan diperluas, bahkan akan mengalahkan kerajaan yang kegelapan di bumi ini. Saudara semua, di saat ini ada kuasa kegelapan yang lagi menyerangmu. Mungkin terjadi di tempat, di kantormu, orang rumahmu tidak setuju kamu percaya Tuhan, atau perkara dalam kehidupanmu terjadi sesuatu, tapi pada saat kamu bertemu Tuhan, Tuhan akan menyelamatkanmu dan juga lewat kamu, memakaimu untuk menyebarkan kerajaannya. Jadi jangan lihat situasi dalam kegelapan seperti musuh yang mengelilingi, sepertinya mengalahkanmu. Seperti Yakobus, dia bahkan dibunuh. Tetapi sesungguhnya yang berkuasa atas hidup dan mati itu adalah Allah. Kamu punya pengharapan hidup kembali di dalammu. Dan jadi Tuhan memberikan kita agar firman Tuhan untuk terus disebarkan. Kehidupan kita bisa memperluaskan kerajaan Allah. Menghadapi kegelapan hidupmu, kamu bisa mengatasi. Lewat cerita hari ini, Tuhan memberikan semangat bagi gereja 611 untuk bangkit dan tekunlah berdoa. Bahkan menjadi alat pilihan untuk memberitakan kerajaan Allah. Kita pasti akan melihat mujizat terjadi kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita datang Tuhan. Kita persembahkan diri kita kepada Tuhan.我 走过地里都明白，你
些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我讲，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。主，我们需要你祷告，因为我渺小，祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要，祷告已抓装不了，祷告，因为你爱我需要你关怀，我走过的你都明白，有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我讲，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。主耶穌，多謝你，感謝你。 Tuhan 在我 Yesus 人生當 bersyukur 中 dan 咧， terima 我哋所 kasih. 經歷嘅都係你看顧住，都係你睇住嘅。 Terima kasih pada saat kami karena ada Engkau dalam setiap menghadapi kesalahan, bahkan seperti Rasul waktu mereka harus mati martir, Engkau memberi kami melihat, Engkau memberi kami kuasa doa agar bisa menggerakkan tangan memohon Tuhan untuk dalam hidup kami untuk selalu berdoa pada Engkau dan bercurah hati kepada Engkau, mempunyai hubungannya erat dengan Engkau. Tuhan, mohon Engkau bantu kami setiap orang. Di dalam ayat dikatakan ada dua perempuan. Mereka juga orang yang tidak tertamat, tetapi Allah mengingatkan nama mereka sehingga doa mereka mengadakan perubahan bersamaan juga di dalam hidup kita. Adakah kamu bersedia di zaman ini menjadi orang yang berdoa? Baik kita, kehidupan kita para orang untuk gereja dan setiap perkara di dunia ini, setiap perkara kamu menjadi orang yang berdoa. Apakah kalau kamu percaya menggunakanmu untuk maju ke depan di arena ini dan kita yang di online, silakan letakkan tanganmu di atas hati. Aku mau lewat Tuhan untuk menggerakkan tahan, untuk menggerakkan tahan Tuhan untuk menjamah dunia ini, baik dimanapun kita berada atau kapanpun kita punya
Dan ada doa hari Minggu kita ada, baik itu doa anak muda, baik itu doa untuk bangsa hari Rabu, dan juga di MX ada juga doa untuk kelimpahan Tuhan. Kalian doa kami, Engkau memberikan gereja ini banyak tim-tim pada usaha. Kami bersyukur kepada Engkau, dan bukan hanya berdoa untuk kami, tetapi kami berseru kepada Engkau. Kami bersedia lewat doa untuk mengubah dunia ini. Tuhan, saudara semua, kami mengundangmu sekarang untuk berdoa untuk satu perkara. Pastor Jason berkata dia operasi dengan cepat, dia disembuhkan, dan sebenarnya ibu gereja Simo juga dia operasi. Untuk pemulihan Simo kita mendeklarasikan ibu kita, pohon kehidupan ibu kita, kehidupannya harus seluruhnya disembuhkan. Kami mohon pada saat berkata kami menjadi berjana berdoa terlebih dahulu, kami berdoa untuk orang lain. Tuhan, kami mengangkat kami pada saat kami berdoa, Engkau mengutus malaikat-Mu untuk mengelilingi di Simo, di sekelilingnya Simo. Darah bara 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 shara bara 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 Tuhan, kami mengangkat tangan, kami berdoa untuk Simo, dan kami nyatakan kesehatan Simo dipulihkan di sebagian apapun luka-lukanya, segera dipulihkan, dan juga agar dia setiap malam dia bisa dengan tidur dengan nyenyak. Tuhan, damai sejahtera-Mu ada pada Simo. Kami berharap kepada Engkau, kami perlu akan Engkau, dan主所求你親自醫治師母，主當師母去做手術嘅時候咧，過嚟幫助佢。 Tuhan menolong pada Simo pada saat pemulihan, segera dipulihkan dan lukanya dipulihkan sehingga dia makan, bisa minum, bisa tidur, dan juga banyak para pendeta-pendeta juga, mereka juga harus menghadapi operasi. Mohon kepada Tuhan untuk menjaga kesehatan mereka. Tuhan, tolong kami agar kami hati untuk para pendeta-pendeta kami, dan kami berdoa setiap orang munyek agar mereka semua diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, dan juga ingin berdoa untuk hari Minggu dan Senin ada kemah kesembuhan Deep NY, ada Pastor Dabara dan Debbie dan rekan kerja dan para tenaga sukarelawan untuk melepaskan kesembuhan bagi ketua sel dan ketua di bulan 5 31. Di situ ada tur untuk orang-orang yang baru percaya. Bersama kita berdoa di bulan 1 sampai 6 mereka untuk kemah kesembuhan, berdoa Deep NY, dan juga bulan 7 sampai 12 untuk tur penginjilan bagi orang-orang baru, berdoa yang dibimbing, yang dibawa oleh Pastor Rian. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau memberikan kami doa dalam berdoa. Kami percaya pada doa, dan kami percaya Engkau, kehendak-Mu akan pasti terjadi di dalam kemah kesembuhan. Engkau menolong setiap orang yang hadir, sehingga hidup mereka selalu dibebaskan dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipakai oleh Allah, dan berkati kami setiap orang rekan gereja di dalam tur orang-orang baru. Semua orang mendapatkan Injil dan diselamatkan. Tuhan sertai kami, berkat dan bimbinglah kami, dalam nama Yesus berdoa.站在你的
宣告你国度降临，兴起守望的大军，兴起守望的大军，带信心，带着信心坚定的仇敌，用你的话语征战，宣告你国度降临，愿你兴起祷告的大军，祷告的大军，按着你心意举手代求，心意举手代求，站在你的应许中，站在你的应许中，宣告你国度降临，宣告你国度降临，宣告你国度降临，宣告你国度降临。感謝神，神興 Puji 起。 Tuhan. Jadi di dalam pasal ini dikatakan Herodes, kira-kira waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan membunuh Yakobus. Di sini, apakah mereka tidak berdoa untuk Yakobus? Petrus bisa diselamatkan. Apakah mereka tidak berdoa? Kita percaya pada doa, tetapi apakah itu sesungguhnya doa itu? Hari ini kita melihat saudara-saudari yang depan bersiap menjadi seorang pendoa. Pertama, melepaskan segala pendapat kita dan lihatlah kehendak Allah. Kita orang yang mempunyai kehidupan yang kekal dan hidup yang kekal, baik hidup dan mati ada di dalam tangan Allah. Tujuan kita berdoa agar kehendak Allah digenapi. Tuhan memberikan hidupku bercahaya, atau apakah seperti kayu sesungguhnya mempunyai kayu yang rindang. Itu tujuannya sebenarnya, yaitu untuk Injil Allah. Seperti doa Yesus, Bapa, kalau karena cawanmu ini, tetapi janganlah kehendakku terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Allah di dalam kita punya kehendak, tapi ada kalanya kehendak itu kita tidak mau kita mengalami, tetapi kiranya kehendak Engkau lah yang terjadi. Berdoa bukan setiap orang disembuhkan, tetapi setiap orang yang sakit bisa memuliakan Allah, baik dia hidup atau mati. Ini adalah doa kita, dan kita datang di depan kita bersama mengambil keputusan. Kehidupan kita ada di dalam tangan Allah. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Tujuannya untuk bersaksi pada Allah yang setia. Saya bawa kalian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memilih aku. Aku mau menjadi orang yang berdoa. Aku harus tahu, mengerti akan kehendak-Mu. Mohon Engkau membuka rahasia-Mu, kebenaran-Mu di dalamku. Terima kasih Engkau menyelamatkan aku. Aku punya kehidupan yang kekal. Aku mau menghidupkan kebenaran-Mu, baik hidup atau mati. Tuhan, Engkau pakai aku agar Injil-Mu disebarkan, diberitakan, agar kehendak-Mu terjadi dan kerajaan-Mu datang di bumi. Engkau pakai doa-doaku, pakailah aku Tuhan, agar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi. Terima kasih Tuhan, dan memuji Engkau mendengar doa kami demi nama Yesus Kristus. Amin.
Saudara, sebagai kita melihat jalan Allah terus disebarkan, sebelumnya kita mengalami kesulitan, tetapi waktu kita berdoa Tuhan buka jalan. Sekarang peperangannya sedang menghadapi kesulitan, kamu kehadapan, bahkan kamu tahu kamu lagi di perjalanan. Mari kita berdoa bersama. Mohon Tuhan tolong kita. Doa kita pribadi, dan mohon Tuhan untuk memberikan kekuatan agar kita mengatasi segala kesulitan dan mengutus malaikat untuk menolong kita. Kita berdoa untuk kehidupan kita. Berdoa untuk hidupmu yang terkurung di kelepasan dan keterbasan. Kita mohon Tuhan untuk tolong kita. Tuhan, kami menyembah, memuji Engkau. Terima kasih Engkau memilih kami setiap orang. Dan Tuhan, kami harus melatih kerohanian kami agar kami dalam kesehatan selalu bersandar kepada Engkau, berseru kepada Engkau, dan mengalami nyatanya dalam berdoa. Dan kami serahkan kedaulatan hidup kami di dalam Engkau, bukan menurut kehendak kami, tetapi menurut kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami berterima kasih Tuhan. Dan langkah pada saudari, kamu adalah prajurit pasukan dalam berdoa. Pada kamu juga penting pada hari kamu ini. Para saudara laki-laki berperan sebagai Petrus, para perempuan berperan sebagai malaikat. Sampai kita di bumi ini, pada saat kita merenung kepada kita seperti terkurung, kita dipenjarakan, dan saudari semua kita berdoa, berkumpul bersama berdoa. Pada saat kita berdoa, kita menepuk saudara kita, saat mereka langsung bangun mengikuti Yesus. Tekanan belenggu tidak lagi membelegamu. Kita mewakili para kaum laki-laki Hong Kong kita, dan juga orang rumah kita yang belum percaya Tuhan, mereka juga masih dibelenggu. Dan dalam hati kita berkata, Tuhan selamatkan orang rumahku Hong Kong, keluarga kami dan para saudari. Tuhan memberikan urapan doamu kepada kita. Aku dalam nama Yesus mengutus segala malaikat untuk melepaskan segala yang di penjara kita sekarang, untuk menepuk saudara agar segala belenggu keluar dari kamu lewat doamu, menjadikan bejana pemulihan rohani Tuhan. 进山的
生命，我会被赶出境。嘿，谁能赎尽神的作为？谁能赎尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必然得胜。谁能赎尽？谁能赎尽神的作为？谁能赎尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必然得胜。靠着耶稣宝贵生命，我们必然得胜。靠着耶稣宝贵生命，我们必然得胜。Kita terima berkat Tuhan. Firman-Mu makin tersebar. Ini yang Engkau percayakan, kehendak yang Engkau percayakan kepada gereja-Mu. Tapi Tuhan, tolong kami terlebih lagi yang masih terbelenggu, saudara-saudara kami, dalam nama Yesus. Tuhan mengutuskan malaikat untuk menyelamatkanmu. Bahkan setelah terlepas dari belenggumu, kamu mendapatkan kebebasan dan menjadikan hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Dan dalam nama Yesus memberkatimu menjadi pendoa di dalam menghadapi peperangan atau apapun. Kami tetap berpegang pada Allah. Lewat doa kamu mengalami Allah dan pertolongannya. Lewat doamu kamu akan melihat bahwa keluargamu satu persatu yang belum percaya Tuhan, kerabatmu percaya pada Yesus Kristus. Lewat doamu segala belenggumu, tekananmu pergi darimu. Dan juga lewat doa kamu menjadikan setiap hari gereja terus berkembang luas. Lewat gereja menjadi alat bejana yang pilihan Tuhan untuk perkembangan kerajaan Allah. Dalam nama Yesus memberkatimu. Amin.